Semangat pagi sahabat Matematika, jumpa lagi di channel Matematika. Masih melanjutkan seri statistika. Saat ini kita akan belajar bagaimanakah cara membuat tabel distribusi frekuensi tunggal maupun yang berkelompok dari data mentah. Cara membuat tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi dibedakan menjadi dua, yaitu tabel distribusi frekuensi tunggal, tabel distribusi frekuensi berkelompok. Misalnya, ini adalah data mengenai berat badan 40 siswa SMK Merdeka dalam satuan kilogram. Data ini nanti akan ditampilkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi tunggal. Cara membuat tabel distribusi frekuensi tunggal. Ini tadi data mentahnya adalah mengenai data berat badan dari 40 orang siswa. Ini kita buat kelas-kelas seperti ini dari yang datum terkecil 32 sampai yang terbesar 37. Nah, supaya tidak ada yang terlewat dan atau terdata double, maka salah satu tekniknya adalah kita mulai dari data mentahnya. Kalau sudah kita hitung, bisa kita coret 32 di kelas yang pertama, 35 sini, 37, 33, 34, 33, 32, 36, 37, 35. Begitu seterusnya sampai selesai. Nah, setelah semuanya sudah terdata diturus seperti ini, langkah berikutnya adalah menulis frekuensinya di sini. Di kolom frekuensi ini ada 6, 6, 7, 5, 9, 7. Dan kemudian menjumlahkannya di sini. Jumlah dan jumlahnya harus cocok, yaitu 40. Kalau di sini belum 40, entah lebih entah kurang, harus dicek ulang menjumlahkannya, dicek ulang proses pembuatan turusnya, apakah mungkin ada yang terlewat atau ada yang double. Nilai ulangan matematika dari 30 orang siswa. Sebelum saya jelaskan mengenai cara membuat tabel distribusi frekuensi seperti ini, ada beberapa istilah yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah kelas-kelas interval 30 sampai 39, 40 sampai 49, 50 sampai 59, terakhir 80 sampai 89 disebut dengan kelas-kelas interval. 30 dinamakan batas bawah kelas yang pertama, dan 39 adalah batas atas kelas pertama. 49,5 disebut tepi bawah kelas pertama, diperoleh dari 49 ditambah 50 dibagi 2. 59,5 dinamakan tepi atas kelas ketiga, diperoleh dari 59 ditambah 60 dibagi 2. Panjang kelas untuk kelas yang ketiga adalah sama dengan 10 diperoleh dari 59,5 dikurangi 49,5, jadi tepi atas dikurangi tepi bawah. Untuk kelas-kelas yang lain panjangnya sama, misalnya kelas yang kelima
panjang kelasnya 79,5 dikurangi 69,5. Kemudian titik tengah. Kelas yang ketiga, titik tengahnya adalah 50 ditambah 59 dibagi 2, 54,5. Sedangkan ini adalah frekuensi. Jadi frekuensi kelas pertama adalah 2, frekuensi kelas kedua adalah 4, dan seterusnya. Bagaimanakah cara membuat tabel seperti tadi dari data mentah? Umpamanya adalah nilai tes matematika dari 30 orang siswa. Langkah-langkahnya: menentukan jangkauan. Yang dimaksud dengan jangkauan yaitu datum terbesar dikurangi datum terkecil. Kita cari yang terbesar 88, terkecil 30, maka jangkauannya 88 dikurangi 30 atau sama dengan 58. Yang kedua, menentukan banyak kelas interval dengan aturan Sturges, yaitu 1 ditambah 3,3 log n, di mana n adalah banyak data, dalam hal ini 30. 1 ditambah 3,3 log 30. Nah, log 30 dengan kalkulator atau dengan tabel mendapatkan 1,477. Ini menghasilkan 5,874 dibulatkan menjadi 6. Jadi nanti data mentah ini kita buat menjadi sebanyak 6 kelas interval. Yang ketiga, menentukan panjang kelas. Rumusnya yaitu jangkauan dibagi banyak kelas. Jangkauannya 58 dibagi banyak kelas 6 yaitu 9,7 dibulatkan menjadi 10. Yang keempat, menentukan batas bawah kelas pertama yaitu nilai datum terkecil, atau boleh lebih kecil dari itu. Yang terpenting adalah datum yang terkecil itu terletak di kelas yang pertama. Yang kelima, membuat kelas-kelas interval sesuai dengan pedoman mengenai banyak kelas dan panjang kelasnya. Yang keenam, menentukan frekuensi tiap-tiap kelas. Nah, setelah melakukan perhitungan-perhitungan tadi, kita buat kelas-kelas interval tadi. Datum yang terkecil yaitu 30 dan panjang kelasnya adalah 10. Berarti ini kan tepi bawahnya 29,5, maka tepi atasnya 39,5. Dengan demikian maka batas atasnya 39. Ini kan memuat 10 data. Kalau ini 30 sampai 39, maka berikutnya adalah 40 sampai 49. Ini supaya panjangnya sama yaitu 10. Begitu seterusnya 50 sampai 9 sampai 80 sampai 89. Kita lakukan proses penurusan seperti pada tabel distribusi frekuensi tunggal. 60 ada di sini. 61 masih di sini. 30 di kelas pertama, 62 di kelas keempat, 43 di kelas kedua, 55 di sini, 67, 68. Ini kalau sudah 4, untuk 5 tinggal dicoret miring. 69, 39, begitu seterusnya sampai semua data mentah ini sudah dilakukan penurusan. Nah, setelah proses membuat turus selesai, maka kita hitung frekuensinya nih ya, 2, 4, 8, 10, 5, 1, dan ini kita jumlahkan. Jumlah sini harus
30. Kalau tidak 30 dicek lagi, mungkin ada yang terlewat, ada yang double. Demikianlah untuk cara menyajikan data mentah menjadi dalam bentuk tabel distribusi frekuensi.